Indonesia, sebuah kata yang mengorbankan banyak nyawa untuk diwujudkan. Patih Gajah Mada sendiri menyatakan tidak akan memakan buah pala hingga Nusantara bersatu. Lalu, bagaimana dengan kita? Kita mengatakan bahwa kita adalah Indonesia yang satu, namun sering melakukan yang sebaliknya. Indonesia adalah sebuah bangsa yang beraneka ragam, baik dari suku, agama, ras, maupun golongan. Karena banyaknya perbedaan inilah yang membuat Indonesia seringkali mengalami keributan dan perpecahan satu sama lain. Di bidang apapun itu, bahkan perkembangan teknologi pun menjadi alasan dari keributan yang terjadi karena adanya penyalahgunaan sosial media, seperti penyebaran hoaks yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa. Nonton apa itu? Ini tentang Gajah Mada. Kok nonton kayak gitu sih? Kuno banget. Film kayak gini banyak pesan moralnya tahu. Ya elah, ini odong doang. Kes, menurutmu posisi kita kayak gini menang gak ya? Tapi aku kurang yakin gitu loh, bakal bisa menang dari mereka. Enggak sih Lin, aku sih positif ya kalau kita menang. Soalnya kan warga di daerahmu sudah banyak kenal kamu. Ya iya sih, harusnya sih mereka milih aku. Tapi apa sih Lin? Kok orang gitu? Enggak biasanya kayak gitu. Emangnya ada masalah apa? Jadi gini, sebenarnya aku kurang yakin bakal bisa menang dari mereka. Tapi aku punya satu ide sih, gimana kalau kita main kotor ke masyarakat? Main kotor, maksudnya yang kalau dijelasin kan? Pakai jurus andalan dong. Jadi pertama kita jatuhin dulu lawannya, habis itu langsung sogok. Kamu yakin? Tapi kan itu ilegal. Aman aja, nanti aku suruh orang lain supaya kita nggak kena. Gimana? Ya serah kamu aja sih. Kalau kamu yang kayaknya kayak gitu ya lanjut aja. Oke, aman. Salah Ki, apa kabar nih? Yo Lin, aman aja. Kenapa nih telepon tiba-tiba? Kayaknya di mall ada restoran yang mau buka deh, rame lagi. Nah kan, bau-bau mencurigakan nih. To the point aja lah. Santai dulu Ki, mau traktir nggak nih? Apapun deh. Seriously, apapun itu. Iya apapun, tapi Pasti ada syaratnya. Gak mungkin kamu sebaik itu. jelas. Jadi, apa? Jadi aku mau minta tolong kamu buat berita yang bakal ngejatuhin tim lawanku nanti di pemilu. Pokoknya yang benar-benar bikin mereka jatuh ya. Taruh berita itu di akun fake yang nanti kamu buat. Terus kamu bantu aku buat sogokin ke masyarakat tuh buat milih timku. Urusan duit yang bakal jadi bahan sogokan nanti serahin aja ke aku. Oh ya terakhir, kamu juga harus milih timku nih. No, wait. Kok nekat banget ya? Tapi boleh juga sih tawaranmu. Please laki, aku pengen dikenal banyak orang nah. Enak banget tuh kayak novel tuh. Dia nggak perlu berusaha buat naik pangkat aja sudah naik. Dia populer banget tuh di kalangan masyarakatnya. Sedangkan aku, tangga aku aja nggak tahu siapa aku. Iya Lin. Asal yang kamu janjikan itu sudah fix, aku pasti mau. Aman Ki. Oke, mulai besok aku jalankan. Oke bos, thanks. Jadi kayak gimana ya Vel promosi kita? Berhubung kita pemain baru nih di dunia politik, belum banyak orang yang tahu kita. Untuk promosi sih aku rasa kita pakai media Instagram aja. Jadi dari Instagram orang-orang bisa lihat visi misi kita, sekalian kita bikin ajakan buat mereka biar mereka bisa milih kita. Menurutmu gimana? Bisa sih. Tapi bukannya tuh susah ya dilihat sama orang. Kecuali kita pakai cara kotor. Jadi maksudmu kita pakai cara kotor untuk menang? Ya kayak gimana? Kalau nggak kayak gitu ya kita bisa kalah. Tenang aja sih, aku udah punya rencana kok. Ya udah kalau gitu sekarang aku post deh visi-visi kita di media sosial supaya orang-orang lihat. Oke.
Mas, Ya. bisa minta bantuannya sebentar? Boleh, ada apa ya mas? Gini kan ya, pemilu kan bentar lagi ya mas. Jadi saya minta tolong kalau masnya buat pilih pasangan atas nama Sharon. Loh, tapi kan saya punya hak sendiri untuk milih suara saya. Gini mas. Ini Oh, oke, baik mas. Boleh, ya. Nanti saya pilih atas nama pasangan Sharon Novel ya. nomor 1 ya. Oke, siap. Oh, salah satu lagi mas. Nanti mas tolong juga sebarkan hoax buat pasangan calon Novelisa biar mereka kalah. Baik mas. Oke, siap. Makasih Makasih ya, Mas, ya. ya. Oke. Bagus gak? Bagus sih. Fel, coba kan lihat. Orang-orang di medsos lagi sibuk nebar hoax tentang kita. Udah aku bilang kan, pasti kayak gini kalau kita pakai medsos. Kamu tau lah, sekarang medsos ini digunain untuk buat keributan. Tapi gimana ya? Sebenarnya aku udah tahu sih ini bakal terjadi, kayak sudah hal yang wajar. Tapi mau gimana lagi ya, namanya perkembangan zaman, kita harus tetap ikutin kan. Lagian masalah hoax ini tenang aja sih, kita bakal secepatnya usut sih bener. Iya sih, tapi lama-lama bisa-bisa warga jadi beranggapan buruk tentang kita. Iya juga sih, tapi tenang aja, kita kan punya visi dan misi yang kuat. Jadi optimis aja sih. Yaudah deh, kalau gitu aku mau jalan dulu ya, soalnya aku ada mau ambil barang. Kamu ikut nggak? Enggak deh, aku masih banyak urusan. Yaudah, aku duluan ya. Iya, hati-hati. Mbak, bisa minta waktu sebentar nggak? Oh iya, kenapa ya? Kan gini kan ya, pemilu kan bentar lagi nih. Jadi saya minta tolong nanti Mbak pilih pasangan calon. Bentar mas, ada telepon. Oh ya. Iya, apa? Oh iya, bentar lagi saya kesana. Ya tadi kenapa ya mas? Jadi gini kan, saya sudah bilang tadi kan pemilu kan bentar lagi. Jadi saya minta tolong Mbaknya untuk milih pasangan calon namanya Sharon. Pasangan calon nomor 1. Emangnya boleh ya kayak gitu ya mas? Bukannya itu ya ilegal? Jadi ini. Ambil aja. Apa nih mas, ini kan melanggar aturan, mas nggak takut kena kasus suap? Gimana ya, ini kan suruhan dari atasan saya, jadi terima aja. Sama satu lagi, nanti tolong sebarkan hoax ya di akunnya ini. Oh, Oke? Kalau gitu ini mas ambil aja uangnya, tapi Oh, nanti kenapa? saya akan tetap pilih pasangan calon satu kok, tenang aja. Udah apa nih? Iya, nggak apa-apa. Oh ya udah, nggak apa-apa. Makasih ya, Mbak ya. Iya. Terima kasih atas waktunya. Fel, sebenarnya deh, tadi aku di jalan, terus aku ketemu sama orang yang lagi. Iya, aku. Oh iya, bentar lagi saya kesana. Oke. Jadi, Jadi gitu kan, saya sudah bilang tadi kan pemilu kan bentar lagi. Jadi saya minta tolong Mbaknya ini pasangan calon namanya Sharon. Pasangan calon ya. Nah, terus habis itu dia nyuruh aku. Dia nyuruh aku kasih aku duit untuk milih pasangan nomor 1. Wah, nggak bener nih. Kayak gini-gini pasti terjadi sih. Tapi yang penting kan kita udah tahu udah lama ya kan. Iya, tapi kayak gimana kalau dibiarin kayak gini, nanti masyarakat tambah banyak yang terpengaruh sama pasangan nomor 1. Gimana kita laporin ke pihak yang Iya bagus tuh. Aku juga punya kenalan sih, pasti dia mau bantu. Ya, langsung aja kita laporin. Halo, selamat siang Pak. Halo, selamat siang. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau melaporkan kecurangan yang terjadi dan saya memiliki beberapa bukti yang bisa memperjelas masalah tersebut. Jadi gini Pak, kami dari paslon 2 punya bukti kecurangan yang dilakukan paslon 1. Saya bisa bilang begini karena kami punya buktinya. Mereka menyuruh orang dalam untuk merusak nama baik kami dan melakukan penyogokan supaya orang tersebut memilih paslon 1.
Apakah masalah ini bisa ditindaklanjuti ke jalur hukum, Pak? Oh, tentunya bisa. Karena seperti ini masuk dalam pelanggaran pasal 27 UU Ayat 3 ITE dan dapat dipidana selama 6 tahun atau denda paling banyak sebanyak 1 miliar. Baik, Pak. Tolong segera diproses ya. Kami tunggu kabarnya. Baik, akan segera kami proses. Oke, terima kasih. Betul kan dugaanku? Mereka ngelakuin kayak gini dan mereka sendiri yang kata batunya. Lain kali kita harus bisa lebih bijak dan baik dalam menggunakan media sosial. Jangan sampai kita ngejatuhin orang lain pakai media sosial kalau kita nggak mau kena dampaknya. Gimana? Masih mau pakai cara kotor? Ya deh, lain kali aku nggak mau kayak gitu lagi. Terus sekarang gimana? Sekarang kalau menurut aku, apa sebaiknya kita berhenti pakai media sosial daripada hal kayak gini terjadi lagi? Kita nggak bisa memutuskan untuk nggak pakai media sosial. Soalnya biar bagaimanapun juga media sosial punya peran penting. Nah, gimana kalau misalnya kita sekarang ubah moto kita jadi bijak dalam bermedia sosial? Bagus banget, aku setuju. Langsung aja kita ubah. Oke. Media sosial adalah tempat terjadinya realitas sosial pada ruang dan waktu tak terbatas bagi para penggunanya untuk saling berinteraksi. Media digital ini hampir digunakan oleh setiap orang. Tak bisa dipungkiri bahwa media sosial bisa menjadi senjata untuk merusak negara yang kita cintai ini dengan berbagai cara. Entah dengan menulis kalimat hinaan di medsos, menyebarkan hoaks, melakukan penipuan, dan lain-lain yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa. Tapi di satu sisi, media sosial juga banyak mempermudah kita. Apalagi di situasi pandemi saat ini, kita tidak dapat saling bertatap muka, sehingga media sosial memiliki peran yang sangat penting. Seperti banyak orang yang berjualan online, kegiatan belajar mengajar secara daring, dan para pekerja kantoran yang bekerja dari rumah. Oleh karena itu, kita harus bijak dalam menggunakan media sosial agar kita bisa menjadi masyarakat yang cerdas dalam bertindak. Jadi, mari kita bersama-sama menjaga keutuhan dan kesatuan Indonesia agar negara kita tidak terpecah belah.